Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Kali ini saya mau sharing ya, terkait dengan informasi terbaru yang diedarkan per tanggal 23 Februari 2024 ya. Nanti di video berikutnya saya juga akan sharing terkait dengan video yang lain. Kali ini saya akan sedikit sharing terkait dengan diseminasi tindak lanjut angka kredit transisi dosen PNS khusus untuk dosen yang 3A. Oke. Dosen 3A ya. Nah, kalau kita melihat ya, merujuk dari surat edaran yang dikeluarkan per tanggal 15 Januari 2024 terkait dengan surat informasi lanjutan angka kredit integrasi, Bapak Ibu bisa lihat di salah satu video saya, ini sudah pernah saya bahas di sini di poin 7 itu ya, menyebutkan bahwa menginformasikan akan dilakukan penyesuaian nilai dasar asisten ahli. Jadi Bapak Ibu kan pernah lihat ya, ada nilai dasar yang pernah saya tampilkan dalam bentuk tabel itu. Asisten ahli 3B sesuai dengan arahan BKN, PT cukup melakukan TTE atau tanda tangan elektronik ulang untuk asisten ahli ya. Jadi tidak perlu harus menyusun berkas lagi Bapak Ibu ya, atau melaporkan hal yang lain gitu. Nah, penyesuaian nilai dasar asisten ahli ini kalau isi surat itu berdasarkan pada tabel seperti yang ada di sini ya Bapak Ibu. Jadi ada penyesuaian nilai dasar asisten ahli, kebutuhan penyesuaiannya itu seperti apa. Jadi dalam rangka kita menjalankan peraturan BKN nomor 3 tahun 2023, maka Sister atau Kemendikbudristek itu melalui Sister akan melakukan penyesuaian nilai dasar bagi dosen asisten ahli dengan pangkat golongan 3B dan nilai dasar 100 menjadi 150 ya. Jadi bukan lagi nilai dasarnya 100 tapi sudah 150. Oh ya Bapak Ibu, nanti saya akan membuatkan satu video short ya terkait dengan informasi terbaru terkait dengan angka kredit Permenpan RB nomor 1 ya. Kemudian penyesuaian akan dilakukan oleh Kemendikbudristek melalui Sister, dan penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan akurasi angka kredit integrasi dosen sehingga PAK integrasi dapat diterima dan digunakan untuk di Badan Kepegawaian Negara. Nah, tindak lanjut perguruan tingginya apa yang dijadikan tindak lanjut? Jadi tindak lanjut itu adalah penandatanganan ulang PAK integrasi bagi dosen yang mengalami penyesuaian, kemudian mengirimkan kembali ke BKN melalui Sister. Jadi sekali lagi saya tekankan Bapak Ibu, semuanya melalui Sister. Nah, penjelasan lanjutannya itu adalah di mana penyesuaian nilai dasar asisten ahli 3B ini, penyesuaian dilakukan di sistem Sister oleh Kemendikbudristek, kemudian baik itu perguruan tinggi, kemudian LL-Dikti dan kementerian lain itu cukup melakukan tanda tangan elektronik jika sudah diproses oleh Kemendikbudristek. Nah, apa saja yang dilakukan? Jadi Kemendikbudristek itu akan menginformasikan melalui WA group ya, sosialisasi jika tanda tangan elektronik itu sudah mulai bisa dilakukan oleh baik itu perguruan tinggi, Dikti maupun kementerian. Kemudian perguruan tinggi, Dikti maupun kementerian yang lain itu untuk melakukan tanda tangan elektronik ulang melalui Sister. Jadi kita menunggu nih informasi dari Kemendikbudristek dulu. Kemudian baru kita kirimkan kembali ke BKN melalui Sister. Nah, informasi terbarunya itu adalah dosen yang masih di pangkat golongan 3A itu untuk Jukasida 3B, mohon untuk segera memutakhirkan data di CISN dan lakukan perhitungan angka kredit integrasi ulang. Kemudian jika belum 3B dan masih 3A, sesuai aturan untuk diubah menjadi tendik atau tenaga pendidik, itu disesuaikan dengan berdasarkan surat edaran Menteri Ristek Dikti nomor 1M/SE/3 Romawi /2017 tentang dosen yang berkualifikasi S1. Jadi kan kalau saat ini kan sudah nggak ada ya, nggak boleh ya dosen yang berkualifikasi S1 itu ya. Nah, ini adalah daftar perguruan tinggi untuk kategori dosen 3A yang memiliki. Jadi, ini adalah, mungkin coba saya perbesar ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melihatnya ya. Jadi, ini adalah
daftar dari berbagai macam perguruan tinggi ya yang masih memiliki golongan 3B ya atau bahkan 3A. Nah, ini saya skip saja ya. Saya kembalikan ke seperti semula. Nah, oke, kemudian tindak lanjutnya ada kategori 1 dan kategori 2 maupun kategori 3. Jadi pada dasarnya kategori ini disesuaikan dengan pendidikan terakhir ya, pendidikan yang bersangkutan gitu ya. Ada yang dosen yang sudah S2 yang memiliki 50 angka kredit integrasi, ada yang belum S2 gitu ya. Ada juga yang sudah S2 tetapi angka kredit integrasinya itu masih kurang dari 50 angka kredit integrasi. Nah, tindak lanjutnya itu perlu dirubah menjadi 3B. Jadi kalau yang kategori 1 itu yang tadinya 3A itu perlu dirubah menjadi 3B. Nah, langkahnya seperti apa? Itu mengupdate data pendidikan S2-nya dan mengajukan kenaikan pangkat di CASN atau BKN menggunakan PAK integrasi. Ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau bagi dosen yang nilai angka kreditnya itu kurang dari 50, maka perlu dirubah menjadi 3B juga tindak lanjutnya. Cuma langkah-langkahnya itu adalah selain kita mengupdate pendidikan kita, ijazah kita itu, kemudian perguruan tinggi itu menyesuaikan perolehan KUM pada lampiran F, ya, yang lampiran banyak itu ya Bapak Ibu, angka integrasi untuk memenuhi kecakupan kenaikan kepangkatan. Kemudian memproses lampiran F menjadi angka kredit integrasi di Sistar. Setelah itu kita mengajukan nih kenaikan pangkat di SSN atau BKN menggunakan PAK integrasi. Nah, untuk kategori ketiga, bagi dosen yang belum S3 itu, maka dirubah menjadi tenaga pendidik, ya. Nah, ini bahkan informasi yang saya dengar-dengar, ya bukan informasi, tapi berdasarkan dari pengakuan dari teman-teman saya yang sudah saat ini S3 ya, artinya masih ongoing, itu di kampusnya itu sudah bahkan diberlakukan bahwa sudah tidak ada lagi dosen yang bertaraf S2. Kalau ada pun disuruh kuliah, mereka-mereka yang masih S2 dan tidak mau, berarti secara langsung itu akan diturunkan menjadi asisten saja. Jadi tidak boleh lagi mengajar dan lain-lain. Gitu. Mengupdate data jabatan dari dosen menjadi tenaga pendidik. Nah, setelah itu ada kategori lanjutannya ya. Untuk yang kategori 1 jadi yang perlu dirubah tadi yaitu langkahnya mengupdate tadi ya. Ini saya kira sama dengan yang tadi ya. Nah, tanya jawab yang sering kali disampaikan itu adalah semacam ini. Jadi pertanyaannya itu adalah surat izin tugas belajar atau izin belajar. Nanti saya akan bahas khusus untuk surat izin ataupun tugas belajar khusus untuk PNS ya. Kasus 1 ya. Jadi isunya itu dosen belum mengurus surat izin belajar atau perpanjangan kendala, misalnya ada kendalanya gitu ya. Bahkan saya punya teman juga yang PNS itu sampai sekarang ya bukannya tidak diurus, sudah diurus, tapi sampai sekarang belum turun-turun juga ya tugas belajarnya. Kemudian sudah ada ijazah, dosen yang bersangkutan tidak mendapatkan pemutihan pada masa Kemristek-Dikti. Eksplorasinya itu adalah indikasi gagal menyelesaikan studi jika mendapatkan ijazah di luar masa tugas belajar. Nah, solusinya apa ini bagi teman-teman yang semacam ini? Jadi perguruan tinggi membuat kronologis pelaporan kenapa surat belum keluar, gitu ya. Nah, bahkan teman saya itu kemarin dibela-belain harus pulang ke Indonesia untuk menanyakan terkait dengan hal tersebut karena sebentar lagi dia sudah mau lulus gitu ya. Tapi sampai saat ini tugas belajarnya belum keluar-keluar juga, padahal sudah mengajukannya sejak dia pertama kali melakukan studi ke luar negeri gitu. Kemudian ubah data pencantuman gelar di CASN, kemudian melampirkan kronologis ijazah akreditasi dan transkrip ke pencantuman gelar ke CASN. Kemudian lakukan pengajuan KP menggunakan AK integrasi. Nah, kasus yang kedua yang Polimedia ini, itu isunya itu adalah kategori 2, angka kredit itu kurang dari 50. TMT jabungnya itu Oktober 2022. Berarti kan di Oktober 2023 kemarin itu kan batas akhir kita mengajukan gitu ya. Jadi berarti kita bisa mengajukan yang TMT ini ya. Sudah dilakukan update data pendidikan dan kenaikan kepangkatan. Kemudian tapi KP-nya itu ditolak karena angka integrasi kurang 13. Oh, ini ya jelas harus kita penuhi dulu ya kalau semacam ini.
Nah, solusinya itu adalah perbaiki angka kreditnya di lampiran F konvensional minimal 200 hingga angka kredit integrasi bisa menjadi 50 ya. Mungkin yang bersangkutan ini adalah dia mau nembak ke lektor yang 200. Nah, proses kembali angka kredit integrasi di sister dan submit lagi KP lagi ke sister ya, tahapan integrasi. Nah, ini dilakukan deadline BKN sebelum tanggal 28 ya, BKN 28 Februari 2024. Nah, kemudian kasus yang ketiga itu sama dengan kasus yang pertama tadi, jadi berkaitan dengan updating ya, updating S2, S3 gitu ya. Isunya dari Pak Firman gitu, di UNJ dosen 3A ada 8 orang diantaranya sudah S2, walau tidak ada tubel ataupun izin belajar untuk pendidikan S2 dan S3, apakah dosen ini bisa dinaikkan pangkat? Solusinya itu adalah cek apakah S2 atau S3-nya sudah update di SSN. Tuh. Sama seperti kasus satunya. Jadi perguruan tinggi itu membuat kronologi pelaporan kenapa sekian, kemudian ubah datanya, melampirkan kronologi ijazahnya seperti apa, itu dalam bentuk surat menyurat Bapak Ibu. Kemudian dilakukan pengajuan KP menggunakan angka kredit integrasi. Itu kenapa saya bilang surat menyurat, karena saya mendapatkan informasi dari teman saya semacam itu ya. Nah, kalau terkait dengan apakah belum dilakukan secara online, saya belum tahu yang itu. Kemudian isu data pangkat belum sesuai di sister. Nah, ini kalau yang ini belum sesuai di sister, itu Bapak Ibu tidak perlu harus ke pusat. Tanyakan aja ke pengelola sister, pengelola data di kampusnya masing-masing. Nah, solusinya itu sudah mengajukan perubahan data, menunggu validasi perubahan data. Nah, biasanya yang melakukan perubahan data itu kita, kemudian dibantu oleh pihak kampus, kemudian kita menunggu validasinya semacam itu, ya. Jadi prosesnya semacam itu. Kemudian kasus 4 itu adalah isunya ijazah bertanya bagaimana dengan dosen pangkat 3B tapi masih S1 profesi. Ini banyak di Fakultas Kedokteran. Mereka masuk pada kategori yang mana ya? Kemudian saat ini yang bersangkutan sudah memiliki ijazah dokter spesialis dan subspesialis dalam kolegium yang seperti ini bisa disetarakan S2 kah? Gitu. Saya kira enggak ya. Tapi saya nggak tahu kalau kasus di kedokteran semacam apa. Karena mereka juga punya organisasi tersendiri gitu. Solusinya, itu perlu penyesuaian dengan KKNI. Silakan ikuti pengaturan yang ada dan akan ada pengecekan data dan diskusi lanjut Kemendikbud dan BKN. Kemudian silakan ikuti prosedur RPL sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, kemudian kasus 5, Polije ya. Isunya itu untuk angka kredit integrasi yang sudah diperbaiki nilai dasar tapi tertolak di BKN. Ini banyak ya yang tanya semacam ini. Saya bisa hanya cuma memberikan jawaban bahwa kalau bukan nilainya kurang, sistemnya yang Anda ajukan, bukan sistem ya, tetapi yang Anda ajukan itu ada yang kesalahan, makanya tertolak, macam itu. Tidak bisa memproses dosen untuk pengakuan angka kredit integrasi karena data dosen tidak selaras. Ya. Kemudian dosen sedang S3 masa tubelnya sudah habis di 2023. Tidak ada pendanaan, butuh perpanjangan 2003 sampai 2004 ya. Kalau ini kan kasus sudah ada peraturan ya, kita bisa memperpanjang itu kan cuma setahun ya. Kemudian kenaikan pangkat April yang tertolak atau perbaikan apakah menunggu angka kredit konversi. Jadi kalau yang tertolak Anda perbaiki, ajukan lagi. Kan sudah ada 6 skema, ada 6 sesi dalam 1 tahun, Bapak Ibu. Ya. Kemarin yang saya bahas itu yang untuk periode April, berarti Maret ini Bapak Ibu harus sudah mensiap-siapkan data dokumennya ya. 1 sampai, biasanya sampai 15 Maret. Solusinya itu adalah laporan ke pusat bantuan, share nomor tiket ke grup ya. Di grup, kemudian Biro SDM, ini yang saya maksud yang di kampusnya masing-masing itu ada di Biro SDM-nya, di mana Biro SDM ini belum bisa menggunakan SK perpanjangan, menurut pengaturan dilakukan 6 sebelum selesai, bisa menggunakan biaya mandiri, ajukan surat ke Biro SDM melalui SINDE ya. Kemudian sudah dijelaskan di surat dan sosialisasi di 22 Januari 2024. Kemudian kalau CPNS yang sedang tubal itu mengajukan masa pengecualian ke Biro SDM untuk yang bersangkutan, juga untuk menganalisis kembali oleh Biro SDM ke kasus per kasus ya.
Nah, habis itu yang kasus UNM ya, dosen S2 sebelum CPNS sehingga tidak ada tugas belajar ya. Jadi berarti kan yang bersangkutan izin belajar mungkin atau bahkan tidak sama sekali gitu ya. Sudah mengusulkan ke BKN tapi PNS sebelum regulasi baru keluar. Apakah bisa diusulkan kenaikan pangkat dengan menyesuaikan ijazah? Solusinya adalah PT membuat kronologi ya sama dengan yang kasus yang pertama tadi ya. Nah, dosen tidak dengan penyesuaian ijazah tapi dengan angka kredit, dengan KP, dengan fungsional termasuk langkah lanjutan untuk kategori 2. Kemudian untuk kasus 7 ya PNJ, di mana dosen lulusan S2 ketika masa CPNS itu data S2 hanya belum masuk karena tidak ada izin belajar. Kemudian sudah ada S2 ataupun S3 yang belum diakui ijazahnya dan sudah diajukan ke BKN. Terdapat surat tambahan dari vokasi untuk meminta syarat tambahan untuk dipenuhi. Surat dari izin vokasi, ijazah transkrip dan surat izin belajar, keterangan lulus seleksi, pendaftaran kuliah, keterangan lulus asli. Kemudian hanya untuk pendataan. Solusinya yaitu sama dengan kasus yang pertama. Nah, berikutnya itu adalah kasus yang Undana, kasus 8 ya. Nah, itu data dosen yang tidak sesuai antara si ASN dan atau sister, tapi tidak bisa untuk angka kredit integrasi. Data usulan perubahan data belum disetujui. Solusinya itu ya kita membuat tiket ke pusat bantuan ya. Silakan mengirimkan nomor tiket spesifik terkait di grup untuk disimpan ke tim PDD. Nah, kemudian untuk yang kasus 9 itu adalah mohon penjelasan tentang penetapan batas usia tugas belajar dengan pasal terkait di Kemendikbudristek. Saya kira ini 41 ya kalau nggak salah ya. Belum. Nah, itu kan benar 41. Belum masuk usia, ketika pengusulan tubal usia jangan sampai memasuki usia 41. Jadi ketika Bapak Ibu mau lanjut misalnya ya tugas belajar jangan sampai 41. Karena di penerimaan beasiswa pun itu ya, saya nggak tahu kalau yang mandiri ya, biaya mandiri. Kalau yang penerimaan beasiswa itu juga batasannya hanya cuma sampai usia 40 gitu. Kemudian dicek lebih lanjut dalam paparan Biro SDM. Nah, sedangkan kasus yang 10 itu adalah mohon izin Ibu Mesa, beberapa dosen kami ketika diunggah pengakuan angka kreditnya muncul notifikasi pastikan data NIP sudah benar dengan jabatan CASN berstatus sebagai dosen, tidak ada jabatan struktural ataupun fungsional non dosen. Silakan periksa kembali. Padahal di CASN dan BKN sudah diperbaiki. Solusinya adalah laporan ke pusat bantuan. Nah, itu saja Bapak Ibu yang terkait dengan diseminasi tindak lanjut angka kredit transisi dosen PNS ya 3A. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Kita ketemu di video berikutnya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.